sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih interferensi cahaya tersebut. Jadi, interferensi cahaya adalah sebuah fenomena yang menyebabkan pembentukan intensitas radiasi cahaya. Jadi, fenomena ini terjadi ketika adanya superposisi pada dua atau lebih dari gelombang suatu cahaya. Superposisi dua gelombang atau lebih itu dapat terjadi ketika gelombang dapat merambat di mediumnya yang sama pada waktu yang sama dan bertemu dengan satu yang lainnya pada titik temu yang sama. Jadi ini merupakan salah satu contoh penerapan dari interferensi cahaya. Jadi kita bisa melihat di biasanya sabun dan akan membentuk gelombang dan terlihat ada warna pelangi di situ. Jadi warna yang terlihat pada gelembung sabun ini merupakan hasil dari interferensi cahaya yang melewati lapisan-lapisan tipis dari cairan sabun yang ada di dalam gelembung. Nah, ketebalan dari lapisan sabun ini akan mempengaruhi perbedaan fase antara cahaya sehingga dapat mencenderkan dari permukaan atas dan permukaan bawah dari lapisan itu sendiri. Selain itu, dapat menghasilkan pola warna seperti yang ada pada gambar. Pola warna ini dapat terbentuk karena pada gelembung sabun pola warnanya itu disebabkan karena interferensi berupa cincin atau pita warna. Nah, pola warna ini umumnya memiliki warna yang berbeda dan dapat berubah-ubah saat gelembung itu bergerak atau ketika gelembungnya itu pecah. Selanjutnya, di sini kan terlihat kalau gambarnya itu terlihat seperti warna rainbow atau pelangi. Jadi warna ini terbentuk dari lapisan tipis dari sabun dan hasil dari interferensi secara konstruktif dari cahaya yang dipantulkan. Nah, cahaya yang dipantulkan itu merupakan hasil dari bagian permukaan depan dan permukaan belakang dari gelembung sabun. Selain itu, hasilnya juga dapat berupa berbagai warna yang cerah. Kemudian cahaya akan dibiaskan pada permukaan belakang dan akan dipantulkan kembali pada bagian permukaan depan. Hasil akhirnya akan membentuk warna pelangi atau warna Umejiku Hibiniu, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Dan lalu itu akan muncul pada gelembung sabun dan ukuran yang dibentuk akan bergantung pada ketebalan dari. Baiklah, materi selanjutnya adalah penerapan konsep pada difraksi cahaya. Di sini saya akan mengambil contoh satu peristiwa difraksi cahaya yang ada pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita membahas terkait penerapan konsep difraksi cahaya dalam kehidupan sehari-hari, perlu diketahui tentang apa itu difraksi cahaya. Baiklah, sebelum kita membahas terkait penerapan konsep difraksi cahaya dalam kehidupan sehari-hari, perlu diketahui tentang apa itu difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Gelombang terdifraksi selanjutnya berinterferensi satu sama lain sehingga menghasilkan daerah penguatan dan pelemahan. Pada peristiwa difraksi cahaya, di sini saya mengambil satu contoh, yakni terjadinya pelangi. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air di udara, seperti pada saat hujan atau setelah hujan, difraksi cahaya terjadi dan menghasilkan energi. Nah, proses terbentuknya pelangi yang melibatkan beberapa konsep fisika, termasuk difraksi, pembiasan, dan pemantulan internal total. Terdapat beberapa langkah yang terjadi dalam pembentukan pelangi. Yang pertama adalah pembiasan cahaya ketika cahaya matahari memasuki tetesan air. Cahaya akan mengalami pembiasan. Nah, cahaya terdiri dari berbagai panjang gelombang yang berbeda dan saat melewati permukaan tetesan air, panjang gelombang yang berbeda akan dibiaskan dengan sudut yang berbeda. Proses pembiasan ini menyebabkan cahaya matahari terbelah menjadi berbagai komponen warna. Proses yang kedua adalah pemantulan internal total setelah pembiasan. Cahaya mencapai bagian dalam tetesan air dan memantul di permukaan dalam tetesan. Pemantulan internal total terjadi ketika cahaya yang masuk ke permukaan dalam tetesan
dipantulkan kembali ke dalam tetesan secara total. Hal ini terjadi karena indeks refraksi air lebih besar daripada indeks refraksi udara di sekitarnya. Pemantulan internal total akan menyebabkan cahaya terperangkap di dalam tetesan air. Proses yang ketiga adalah refleksi cahaya dalam tetesan air. Cahaya yang terperangkap mengalami difraksi ketika mencapai permukaan bagian dalam tetesan. Dalam proses difraksi, cahaya membengkok saat melewati celah sempit antara bagian dalam dan luar tetesan air. Difraksi mengakibatkan pemisahan lebih lanjut panjang gelombang dan menghasilkan pola warna yang terlihat pada pelangi. Dan langkah yang keempat adalah pemantulan kembali dan keluaran cahaya setelah mengalami difraksi. Cahaya yang terperangkap di dalam tetesan air dipantulkan kembali dalam permukaan dalam tetesan. Ketika cahaya keluar dari tetesan air, ia akan kembali memantul dan mengalami pembiasan di permukaan luar tetesan. Nah, akibatnya cahaya akan melengkung dan membentuk busur lengkung yang terlihat sebagai pelangi. Pola warna pada pelangi terjadi karena perbedaan panjang gelombang cahaya yang mengalami difraksi. Cahaya yang mengalami difraksi memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda dan masing-masing panjang gelombang akan memberikan warna yang berbeda saat dipisahkan. Dalam urutan dari berbagai dalam keluar, pola warna pada pelangi yang terbentuk seperti dilihat pada gambar adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa difraksi cahaya pada pelangi merupakan salah satu contoh penerapan nyata konsep difraksi dalam kehidupan sehari-hari yang menghasilkan fenomena alam yang indah. Kemudian, pada peristiwa polarisasi cahaya, di sini saya mengambil satu contoh, yakni kacamata hitam. Kacamata hitam yang digunakan untuk melindungi mata dari sinar matahari terang juga dapat memanfaatkan prinsip polarisasi cahaya. Penerapan konsep polarisasi pada kacamata hitam memungkinkan mereka untuk mengurangi atau menghilangkan pantulan yang disebabkan oleh sinar matahari. Sinar matahari terdiri dari cahaya yang terpolarisasi secara acak, yang berarti getaran gelombang cahaya bergerak dalam berbagai arah. Ketika sinar matahari memantul dari permukaan datar seperti jalan atau air, getaran gelombang cahaya ini cenderung terpolarisasi secara horizontal dan menyebabkan pantulan yang terang yang mengganggu penglihatan. Kemudian, kacamata hitam dengan polarisasi memanfaatkan sifat polarisasi cahaya untuk mengurangi atau menghilangkan pantulan horizontal ini. Mereka menggunakan filter polarisasi vertikal yang terbuat dari bahan seperti film polarisasi atau bahan yang memiliki orientasi molekul tertentu. Filter ini hanya membiarkan cahaya dengan polarisasi vertikal melewati lensa. Nah, sementara cahaya dengan polarisasi horizontal diblokir atau diserap. Dengan demikian, kacamata hitam polarisasi membantu mengurangi pantulan yang terjadi karena pantulan cahaya horizontal dari permukaan datar seperti air, salju, atau jalan. Hal ini memberikan penglihatan yang lebih jelas dan nyaman dalam kondisi terang, seperti saat berada di pantai atau saat mengemudi di jalan yang terkena sinar matahari langsung. Nah, penerapan konsep polarisasi pada kacamata hitam akan membantu melindungi mata dari sinar matahari yang terang, sambil meningkatkan kenyamanan dan ketajaman visual dengan mengurangi efek pantulan dan glare. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika menjelaskan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi